Oke guys, selamat malam. Mulai? Belum. Oh belum. Masuk. Oke. 1, 2, 3. Action. Kamu kayak itu kan dia itu kan. Oke. Nanti kan dia orang itu. Nanti kan itu atuh. Ngomong atuh itu. Oke guys, selamat malam. Kita dalam rangka tes podcast dengan alat seadanya. Kita juga live di Facebook. Nanti kita upload di YouTube atau di channel lain. Untuk memperkenalkan bahwa rencana kita di sini mau ada session untuk podcast di Cafe Bintang Kehidupan. Untuk lebih lanjut, tonton terus namanya channel ini atau tayangan ini. Di sini mah kita ngobrol santai, tidak terlalu fokus. Ini mic-nya aja seadanya. Lalu sekalipun ada kastengel di sini. Ini sorry ya, ini bukan promosi ya. Jangan. Ini juga harus disebutkan dulu tuh. Bahaya ya. Ya guys lah, baiklah. Baiklah saya gelontor nawe teh naon lah. Ya, nama penting tes unggul. Percobaan. Tolong di komen ya buat saudara-saudaraku sekalian bagi yang dengar dan bisa menyimak dalam channel tayangan ini di bulan suci ini, dan kita mau membicarakan untuk ke depan grand opening Cafe Bintang Kehidupan. Dan di sini saya didukung oleh Bapak Ferry. Tinggal itu mobil. Tinggal ini. Hah? Oh, kisah gimana? Dan Kang Ismail yang dari BT, dan itu kameramen yang di depan itu sudah tahu kan dia YouTuber. Ya, sini kita tidak terlalu formal untuk berbicara segala macamnya. Intinya kita silaturahmi aja. Oh, sebelum lebih jauh, kalau audionya tolong kasih tahu audionya gimana. Saya nggak bisa baca komen ya karena terlalu jauh. Ada yang bisa baca nggak? Jauhan dari sini mah enggak. Jauhan ya. Mohon infonya untuk lagu yang audio yang ada ya. Saya mohon inputannya. Sok, ngobrol dulu. Aku mau supaya tidak terlalu sepi. Aku mau cari musik ya. Sok, ngobrol. Ya, kalau Kang Ismail gitu, kesan pertama gitu ya, pertama ke museum itu gimana gitu? Oh iya, kebenaran saya waktu pertama kali ke museum itu tanggal 27 Desember 2020, dan itu bertepatan dengan hari lahirnya almarhumah ya. Tanggal 7 Desember ya? Ya, tanggal 27 Desember itu kesan pertama ke museum itu saya berdua sama temen. Terus pas datang di depan museum sebenarnya agak bingung juga karena kan ya bisa dibilang fans baru ya. Newbie lah, pemula gitu, fans pemula, belum lama, belum pada kenal sama sahabat yang lain, sama teman-teman yang lain gitu. Terus kalau nggak salah waktu itu pas ada acara juga di sini di museum ada acara, sempat kepikiran mau pulang lagi waktu itu karena itu? ya Gara-gara apanya? ya karena nggak ada yang kenal kan. Oh gitu. Waktu itu nggak ada yang kenal, ya istilahnya bingung lah gitu. Cuman kata teman, masa udah mau pulang lagi, ini udah sampai. Ya udah, ada satu orang waktu itu anggota NAC yang nyamperin gitu, terus nanya, ya emang kayaknya udah tahu ya, udah kelihatan gitu. Bingung, terus ditanya, Kang dari mana? Dari Bandung. Oh, Bandungnya di mana?
dari Pagarsih, Pasir Koja. Oh, pertama kali ya ke sini ya pengen ini ke museum, lihat ini apa barang-barangnya peninggalan almarhumah Ya. gitu ya. Oh iya, boleh, tapi ini ada acara dulu, paling nanti habis beres acara museumnya dibuka. Nah, kita nungguin, adalah sekitar 10 menit nungguin di bawah, pas terus disuruh ke atas, kan ke atas aja katanya museumnya dibuka. Nah, ada yang buka waktu itu, buka pintu museum. Ya sekarang udah tahu ya, cuman waktu itu kan belum tahu, waktu itu Tendela yang buka. Terus itu ada juga animal. Yang pertama masuk ke museum itu kesannya yang saya rasain gitu ya, ya takjub lah gitu, takjub karena kan di situ ada semua barang-barang ya, peninggalan almarhumah, sekaligus ya ada rasa sedih juga gitu pas, apalagi kan ada ini ya pintu ada saksi bisu ya, takjub gitu karena setahu saya kan di kita itu satu-satunya musisi yang ada museumnya ya, Ya, di tanah air itu musisi yang sampai ada museumnya. Sebenarnya awal tahun juga itu belum lama adanya museum itu pas di googling ini gitu. kalau boleh potong, tahu ada museum di Kasila itu dari mana kalian? Nah, Itu dari mana gitu? dulu itu awal tahunnya ada museum di internet, di Google. Kebetulan kan pas ya sambil istilahnya kalau anak sekarang bilang kepoin gitu kan, udah mulai yang ngefans lah gitu sama almarhumah, ngepoin. Nah, terus di situ ada di Google ada foto museumnya, tapi tampilannya itu masih yang dulu, tampilan museumnya. Oh, iya. Udah dari sini cuman yang masih yang belum direnov tampilan museumnya. Nah, di situ ada museumnya juga gitu. Terus di mana museumnya gitu, diklik kan itu ya, di YouTube diklik, di Google diklik museumnya. Pas tahu ada di Bandung juga museumnya, nah, langsung cari ininya, alamatnya gitu, di mana gitu. Nah, jadi langsung kepikiran, oh ya udah ntar ke museum pas tanggal kelahirannya aja. Langsung minta antar teman gitu. Tapi kalau fans sama teknik Kasila itu dari kapan? Nah, kalau ngefans atau kalau ngefansnya baru-baru ya nggak jauh dari tanggal pas ke museum kalau ngefansnya. Nah, cuman kalau kenalnya udah lama kan, saya kelahiran 90. Nah, pas waktu SD itu tahu gitu ada tetangga yang suka ini kan putar lagunya gitu di ini ya, zaman tip dulu kan ada sepotong-sepotong gitu, suka denger yang lagu Suara Hatiku. Terus ada juga kan di buku ya, di kalender, posternya ada, udah tahu cuman yang belum ngefans lah istilahnya. Kalau baru pas Desember tanggal berapa ya, sebelum tanggal 27, tanggal 13, tanggal 15an mulai sukanya. Mungkin Kang Ismail terus selain karya-karya lagunya kayak gitu, apa yang disuka dari Kajwa? Oh ya, yang suka ya selain dari sisi itunya, karya-karyanya ya, dari ininya, dari kehidupannya yang pernah saya baca dari beberapa sumber, diantaranya di komunitas NFC Bandung sama Ciamis di Facebook. Terus ada yang suka share beberapa orang gitu tentang kehidupan beliau. Yang paling saya ingat itu karena beliau punya jiwa sosial yang tinggi, yaitu kan terbukti ya dari didirikannya SLB, terus kan beliau jadi donatur tetap gitu. Nah, itu yang bikin saya salah satunya. Wah, KW iya mah. Guys, sorry. Itu kameramen belum ditanya ini gimana ini kameramen. Oke guys, ya itulah tadi obrolan heureuy lah ya. Ini saya coba di channel ini di live museum. Saya tuh sekarang ini sebenarnya lagi sakit gigi, jadi saya
setelah Cilincing Cat itu karena ini gigi saya lagi kumat, jadi mencoba untuk mengalihkan rasa sakit ini dengan Cilincing Catnya ini gitu. Cuman saya belum bisa baca komen-komen yang ada di Facebook. Jadi mohon maaf, nanti saya akan baca setelah nanti teman-teman di sini ngobrol lagi, saya akan baca lagi komen-komen yang di requestnya apa, pertanyaannya apa, dan kekurangannya kita apa. Nanti saya akan baca ya. Untuk ini Kang Dodi mau digabung di sini, mau di situ terus, mau di situ aja. Oke. Jadi wayana ya nama Kang Ferry dan Kang Ismail kita ngobrol dari. Saya mau baca dulu apa yang di request. Saya kalau ke makam tadi kan udah pernah. Kalau ke makam itu alhamdulillah pernah. Waktu tanggal 20 Maret ya kemarin, 20 Maret 2021. Nah itu pas mau ke makam juga gimana ya? Ya terasa lah ada rasa persaudaraan di antara sesama fansnya gitu kan. Karena rencananya waktu itu saya ke makam mau sama teman dekat rumah. Waktu itu ya pakai motor dari Bandung gitu. Cuman pas hari H malamnya gitu teman bilang katanya nggak bisa gitu. Ya di situ agak bingung juga karena kan ya udah apa ya istilahnya udah komitmen janji ke diri sendiri gitu. Udah diniatkan tanggal 20 saya mau ingin ziarah gitu ke makam almarhumah. Ini gimana caranya harus jadi gitu. Nah, berhubung saya juga udah ikut grup WA komunitas, di situ ada yang beberapa udah akrab, udah kenal gitu, biasalah komen-komenan di grup gitu kan, recehan. Ada yang saya kenal itu yang udah lumayan deket, orang Raja Kolah. Cuman beliau ini punya usaha di Jakarta gitu, Kang Dadang namanya. Nah kebetulan dia juga dari sana mau ke makam waktu itu. Tadinya mau tanggal 19-nya beliau tuh, cuman karena sama saya dibilang Kang udah aja lah kalau mau ke makam tanggal 20 aja gimana, kita bareng gitu. Saya dari Bandung. Nah, terus Kang Dadang bilang oh iya Kang siap, saya juga ini kan udah di Raja Kolah, udah di kampung halamannya, nanti kontak-kontak aja. Oh iya siap, langsung luncur sendiri dari rumah ke Ciamis gitu, ke Imban Nagara. Ketemuan di sana di playover Raja Kolah. Emang udah terasa gitu persaudaraannya di grup itu. Saya kan berangkat dari rumah itu jam 8-an kan, waktu mau ke makam tuh. Nah itu kejebak macet di apa yang ada KHT Jalan Cegek itu kan keluar masuk karyawan, terus banyak ini juga angkutan umum gitu yang ngetem, jadi ya macet lah 3 jam waktu itu. Yang di grup udah pada nanyain, saya tahunya itu pas udah nyampe playover Raja Kolah, ini kemana yang dari Bandung kok belum nyampe gitu. Terus Kang Dadangnya juga ada gitu komen, iya kemana ya adanya, jangan-jangan ya takutnya kenapa gitu. Terus saya baca langsung bilang ini Kang saya udah nyampe playover gitu. Nah, oh iya tungguin kesana langsung. Beliau cuma berdua, Kang Dadang sama istrinya, saya sendiri. Nah, tapi pas di makam ada sih ketemu beberapa, ada yang dari Ciamis sama dari Raja Kolah juga gitu. Sempat foto bareng, sempat di share juga di grup WA gitu. Itu pas pertama ya sedikit cerita pas oh iya, terus ada satu apa ya, pas di perjalanan baru ingat ada satu kejadian yang bikin saya juga bingung, terus jadi ingat ke almarhumah juga. Jadi ada satu kejadian kan udah di Raja Kolah kita bareng sama Kang Dadang gitu. Ban motor saya ban belakang bocor. Pas itu udah dekat Raja Kolah udah kesana, udah playover bocor. Ya duluan Jalur ya. Ya daerah Ciaudoti ke sana. Bocor, udah dekat sih kan ke Imban Nagara. Nah, bocor, dia terus melaju ya udahlah biarin gitu kan, yang penting udah tahu. Sama dulu, nah pas
Itu kejadiannya pas di tambal ban, saya nungguin. Terus Kang Dadang udah di gapura yang ke makam, nanyain. Saya bilang, Kak, dia nge-PC di mana? Kang Ismail katanya, ini udah nyampe kok. Dari tadi ada di belakang, kok nggak ada? Ini Kang, ban motor saya bocor, ban belakang gitu. Diliatin. Oh iya. Nah pas udah beres, yang tambal banyak, Kang udah beres. Saya nanyain, Kang, nanyain ke tukang tambal ban, Kang, kalau ke Imban Nagara deket nggak? Gitu. Oh deket Kang, ini juga depan udah ada pasar Imban Nagara, nggak jauh. Nah dia tuh nanya, emang mau ke siapa Kang ke Imban Nagara? Tadinya saya mau bilang ya yang ini aja lah gitu. Nggak akan bilang yang sebenarnya gitu, bilangnya mau ke keluarga atau apa. Cuman ya masalahnya gitu kan. Ya saya bilang ini Kang mau ke makam teh gitu. Oh mau ziarah? Ya. Dari mana? Dari Bandung sendiri? Ya sendiri. Itu kan biasanya kan kalau ban bocor itu kebenaran nggak bisa ditambal karena pentilnya yang sobek, yang bunglon. Itu kan biasanya udah standar 50 ya. Nah pas saya udah bilang gitu, yang nggak tahu karena udah bilang gitu atau bukan, dia jadi bilang ya udah Kang nggak apa-apa 20 aja. Saya jadi ya di satu sisi senang ya, nggak harus keluarin 50, tapi di sisi lain bingung juga, kok kenapa gitu. Tapi nggak nanya itu kenapa jadi bayarnya 20.000? Enggak, cuman ya bilangnya gitu. Oh ya udah Kang, oh mau ziarah ya. Sama siapa? Dari mana? Sendiri dari Bandung. Oh udah suka ini ke Adela juga ya, suka kan. Belum lama sih sukanya gitu. Ya udah Kang nggak apa-apa 20 aja gitu. Saya juga bingung kok bisa gitu. Awalnya udah ngasih harga tuh 50.000. Udah ngasih harga kan. Ban. Iya kan dia bilang Kang udah. Terus saya nanya, oh ya jadi berapa Kang? Ya kan ini nggak bisa ditambah, harus diganti. Ya jadi 50. Ya saya juga tahu gitu kan. Oh emang standaran ganti ban itu kan 50 gitu. Nah itu ada ya di satu sisi senang tapi bingung juga kenapa gitu. Tapi dia maksudnya kenapa gitu kan ditanyain kenapa kan? Nah salahnya saya di situ gitu. Coba kalau ditanyain gitu ya kalau saya ya kalau misalnya boleh berasumsi gitu ya mungkin karena udah ngefans dia juga suka gitu terus ya kita kan kalau yang ngefans pasti sedikit banyak udah tau lah sisi kehidupan orang yang kita sukai gitu. Mungkin karena atas dasar itu ya jadi oh ya udah itu sama fans istilahnya terus tahu beliau juga seperti apa gitu kan yang kita sukai gitu kan gitu. Oke guys, ini ada apa ya? Ada ide-ide lah dari saudara kita ini, dari para komentator di Facebook. Ya seperti tadi yang saya bilang bahwa ini kan trial, ini kita coba equipment yang seadanya. Kita coba dulu untuk yang rencana saya bahwa nanti kita di sini itu mau ada tempat untuk podcast untuk semua tamu yang datang ke sini. Cuman karena kita lagi mencari modal untuk alat podcastnya, jadi kita coba dulu dengan equipment yang ada. Apakah ini keterimanya bagus, baik, jelas. Jangan dilihat dulu materinya dulu. Yang penting ini audio dan pengambilan angle-nya sudah bagus atau belum. Tolong dikasih komen ya. Kan tadi yang pertanyaan tadi kan saya sudah jawab. Nah, sekarang saya minta lagi sekali lagi bahwa ini equipment seadanya dan saya pengen tahu ada yang mau support nggak gitu untuk kelangsungan rencana kita di sini, karena moto kita bintang kehidupan ini yaitu dari kita, oleh kita, untuk kita gitu. Jadi itu moto kami di sini. Nah karena di sini suasananya sekarang ini bukan di sini ya, suasana hari ini itu kebetulan penuh dengan protokoler, jadi keterbatasan teman-teman kita yang datang. Insya Allah besok kita bikin lagi dengan event yang sama, konten yang sama, podcast
Tapi mudah-mudahan besok equipmentnya sudah ada. Tapi ya kita lihat besok lah ya, sampai sejauh mana hasil dari equipment yang kita sudah siap, yang sudah layak atau bukan layak atau namanya ya peningkatan dari yang sekarang lah gitu loh. Ya, kita coba untuk besok kita coba lagi kita bikin acara seperti gini. Mungkin gitu dulu ya guys ya, karena ini juga ada yang direkod untuk nanti ditayang di YouTube ya. Setelah ini saya akan lari ke Instagram. Saya pengen tahu frekuensi di Instagram bagus atau tidak. Oke, gitu aja guys. Maaf, saya tidak bisa nyapa satu persatu saudaraku yang sudah komen, sudah hadir. Tapi intinya saya ini hanya trial, uji coba dengan equipment yang ada. Insya Allah besok kita akan bikin lagi yang sedemikian rupa, kita bikin perfect, lebih bagus. Dan setelah ini lari ke Instagram ya, Instagram channelnya Alan Yudi 01. Oke, terima kasih ya guys. Itu aja guys untuk sementara ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.